Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Putri Azkia, NPM 19318-204. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu pengaruh penilaian kinerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan studi kasus pada Wijaya Toyota Dago Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya memberi judul itu? Adanya persaingan pada era globalisasi menuntut perusahaan untuk memilih karyawan yang handal. Lalu sumber daya manusia memiliki peranan yang penting untuk memajukan perusahaan. Penilaian kinerja merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan hasil kerja. Kompensasi juga merupakan salah satu faktor utama serta penting dalam sebuah perusahaan. Disiplin kerja merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perusahaan. Penilaian kinerja yang berada di Wijaya Toyota Dago Bandung, sebagian penilaian dilakukan secara subjektif. Lalu kompensasi yang diberikan oleh Wijaya Toyota Dago Bandung kurang selaras dengan performa yang dimiliki karyawan dan karyawan merasa kurang puas. Lalu masalah mengenai disiplin kerja di Wijaya Toyota Dago Bandung, masih banyak karyawan yang terlambat. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penilaian kinerja karyawan, lalu bagaimana kompensasi, lalu yang ketiga, bagaimana disiplin kerja karyawannya, lalu yang keempat, bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap disiplin kerja karyawannya, lalu yang kelima, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap disiplin kerja karyawannya, lalu yang keenam, bagaimana pengaruh penilaian kinerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan. Lalu metode penelitian. Objek penelitiannya, saya melakukan objek penelitian di Wijaya Toyota Dago Bandung. Lalu metode penelitian yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif, juga analisis verifikatif. Lalu populasinya ada 106 dan sampel yang digunakan ada 51. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, kuesioner, observasi, serta studi kepustakaan. Di sini ada pengaruh penilaian kinerja terhadap disiplin kerja. Pada uji korelasi, penilaian kerja terhadap disiplin kerja terdapat nilai R sebesar 0,840. Pada uji determinasi R-square yang didapat sebesar 0,705 atau 70,5%. Lalu pada uji T, T hitung yang didapat lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, di mana T hitung ini ada 3,069 lebih besar dari 2,063 dan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,005. Lalu pengaruh kompensasi terhadap disiplin kerja. Pada uji korelasi, kompensasi terhadap disiplin kerja sebesar nilai R, yaitu sebesar 0,834 pada uji determinasi R-square, yang didapat sebesar 0,695 atau 69,5%. Lalu pada uji T, T itu yang didapat lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan, di mana T hitung 2,748 lebih besar dari 2,01063 dan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Pengaruh penilaian kinerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja. Koefisien yang didapat pada persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut. Pertama, konstanta 2,500, artinya jika penilaian kinerja dan kompensasi bernilai konstan atau tidak ada peningkatan, maka kinerja karyawan akan sebesar 2,753. Lalu 0,191 artinya setiap peningkatan yang terjadi pada koefisien sistem penilaian kerja dan variabel lain bernilai konstan, maka akan berdampak pada peningkatan disiplin kerja karyawan sebesar 0,191. Lalu koefisien B2X2 ada 0,381, artinya setiap peningkatan yang terjadi pada variabel kompensasi dan variabel lain bernilai konstan atau 0, maka akan berdampak pada peningkatan disiplin kerja karyawan sebesar 0,381. Lalu uji determinasi R-square yang didapat sebesar 0,745 atau 74,5%. Dari tabel di atas diperoleh F hitung atau F tabel atau 70,261 lebih besar dari 3,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa O ditolak dan H diterima, atau artinya terdapat pengaruh variabel penilaian kinerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan di Wijaya Toyota Dago Bandung. Lalu kesimpulannya, yang pertama, variabel penilaian kerja pada Toyota Dago merupakan variabel termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kerja di Wijaya Toyota Dago memiliki sistem yang baik. Lalu variabel kompensasi pada Wijaya Toyota Dago merupakan variabel termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan pada karyawan sudah dinilai tinggi. Variabel disiplin kerja karyawan pada Wijaya Toyota Dago merupakan variabel termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sudah sangat baik. Lalu yang keempat, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penilaian kerja terhadap
disiplin kerja karyawan pada Wijaya Toyota Dago secara parsial. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Lalu yang kelima, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan pada Wijaya Toyota Dago secara parsial. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Lalu yang terakhir, terdapat pengaruh positif yang signifikan antar penilaian kerja dan kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan pada Wijaya Toyota Dago secara simultan. Artinya semakin tinggi tingkat penilaian kinerja dan kompensasi, maka semakin tinggi juga disiplin kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.